Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Devisan Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menilai pihak perbankan akan mengalami kesulitan dalam penyaluran kredit jika tidak ada permintaan. Hal tersebut diyakini dapat terjadi meskipun industri perbankan memiliki likuiditas 2 kali lipat daripada kondisi normal. Hingga 17 Februari 2021, likuiditas perbankan mencapai 2.219 triliun rupiah. Angka ini 2 kali mengalami peningkatan dibandingkan Januari 2020 yang mencapai 1.241 triliun rupiah. Pihak OJK menilai kelebihan likuiditas tersebut terjadi setelah Bank Indonesia menurunkan giro wajib minimum bagi perbankan serta pemberian stimulus fiskal dari pemerintah. Sayangnya kelebihan likuiditas ini belum sepenuhnya bisa mendongkrak kredit sektor industri. Pihak otoritas dan pemerintah terus berupaya melakukan berbagai stimulus untuk menggeliatkan sektor industri. Namun OJK menilai perbankan masih akan sulit menyalurkan kredit jika permintaan tidak ada. Beberapa sektor yang masih kesulitan mengakses likuiditas perbankan diantaranya sektor perhotelan, manufaktur, dan otomotif. Bahkan industri tekstil dikabarkan juga masih kesulitan mengakses kredit untuk modal kerja. Diharapkan ke depan ada solusi yang tepat agar industri bisa dengan mudah mengakses kelimpahan likuiditas perbankan di masa pandemi ini. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, dari informasi yang baru saja kami sampaikan, beberapa sektor yang dikabarkan masih kesulitan mengakses likuiditas adalah sektor industri tekstil ini pemirsa. Ini masih kesulitan mengakses kredit perbankan terutama untuk modal kerja. Dan untuk membahasnya saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Suharno Rusdi yang merupakan Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia atau disingkat dengan IKATSI. Langsung saja kita sapa Pak Suharno, selamat pagi, apa kabar Pak? Pagi, baik Mas Devi. Terima kasih Pak Suharno sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Suharno, tadi kita sudah sampaikan informasinya Pak. Salah satu sektor yang masih kesulitan dalam mengakses likuiditas dari perbankan atau penyaluran kredit untuk modal kerja adalah industri tekstil, Pak Suharno. Apakah memang kondisinya demikian, Pak? Betul, jadi ada beberapa keluhan dari teman-teman di industri bahwa kita sebenarnya membutuhkan modal kerja untuk mengungkit tekstil yang terputus tahun yang lalu. Tapi rasanya dari perbankan masih ada handicap gitu, ada traumatik mungkin dengan industri ini. Ya. Jadi saya lihat perbankan ada kehati-hatian yang sangat gitu. Oleh karena itu saya kira butuh komunikasi yang tepat antara pihak industri dan perbankan supaya ketemu bahwa industri tekstil sudah mulai akan jalan, sementara sisi lain perbankan over liquid. Saya kira ini harusnya saling membutuhkan harusnya. Cuma komunikasinya belum ketemu ini, Mas. Baik, perbankan lebih berhati-hati terhadap industri tekstil. Sebenarnya apa yang dikhawatirkan oleh pihak perbankan, Pak Suharno, dari Anda melihat kondisi yang terjadi atau perkembangan saat ini? Ya, mungkin lihat data pada tahun lalu, likuiditas kita sangat kecil, mungkin sekitar 30% ya, dan kontraksinya mengalami besar minus 8% sekian ya, sehingga mungkin perbankan sangat prudent di situ. Tapi saya ingin meyakinkan pihak perbankan bahwa sekarang sudah mulai menggeliat, ya, khususnya UKM itu sudah bangkit dengan utilisasi yang cukup menjanjikan. Garmen itu sudah 65% Mas likuiditasnya. Kemudian di weaving ya itu juga sudah mulai bangkit, sudah mulai kerja. Utilisasi sampai hari ini itu tercatat terdapat sekitar 60-70% yang mulai kerja ya. Dan ini saya sangat gembira karena berarti teman-teman karyawan sudah mulai masuk dan dia akan dapat gaji dan ini akan menaikkan daya beli mereka. Oleh karena itu saya kira perbankan supaya proaktif ya, bisa membantu modal kerja. Karena setahun yang lalu modal kerja mereka itu terus dengan operasional yang sangat menekan, upah buruh yang dirumahkan, beban listrik, sementara penjualan tidak ada. Jadi ini sangat-sangat emergensi untuk pihak perbankan menolong dan membantu industri tekstil supaya segera menggeliat.
Baik, dari data yang saya pegang ini diambil dari data Kementerian Perindustrian ini Pak Suharno di sepanjang tahun 2020 lalu, di mana industri tekstil ini mengalami pertumbuhan negatif 8,8%. Kemudian juga kinerja ekspor terkontraksi di sebesar 17%, kemudian juga tenaga kerja di sektor industri tekstil berkurang hingga 13%. Apakah benar kondisinya demikian Pak? Adanya PHK, kemudian kinerja ekspor tertekan cukup dalam, kemudian mempengaruhi juga dari sisi pertumbuhan di sepanjang tahun 2020 lalu? Ya, betul Mas, data itu sangat akurat dan saya menyaksikan data memang begitu. Tapi pada akhir tahun lalu sudah mulai bangkit. Sekarang ini sudah mulai masuk semua ya. Bisa katakan tadi utilitas pabrik sudah mulai bagus ya, karena sudah 60%. Pertahunan sudah sekitar 73%, sudah hampir kembali pada tahun 2019. Ya. Karena pemerintah ekspor juga bagus ya. Justru ekspor ini yang menjadi masalah yang tetap ya. Halo, Pak Suharno tampaknya terputus pemirsa. Tadi juga sudah kita membahas bagaimana review dari industri tekstil di sepanjang 2020 lalu memang tertekan cukup dalam dan tampaknya perbankan ini masih bersikap berhati-hati untuk menyalurkan kredit untuk modal usaha kepada industri tekstil. Nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan singgung apa upaya dari Ikatan Ahli Tekstil seluruh Indonesia untuk meyakinkan perbankan dalam memperoleh modal kerja dalam hal ini, kemudian juga koordinasi dengan pemerintah dan juga dengan berbagai pihak terkait. Dan pemirsa tetap bersama kami, Mark Rivi akan segera kembali sesaat lagi.